Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya dari Prodi IAN dengan NIM 240802056. Saya akan menjelaskan materi pengantar ilmu politik dari pertemuan pertama hingga akhir. Simak video saya sampai akhir. Apa itu ilmu politik? Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas antara perbedaan konflik dan interaksi, teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik. Konsep politik. Di dalam konsep politik terdapat teori politik, yaitu cabang ilmu politik yang berfokus pada kajian sistematis tentang konsep, prinsip, dan ide-ide dasar yang mendasari kehidupan politik, seperti kekuasaan, negara, keadilan, dan kebebasan, dan demokrasi. Teori ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena politik serta memberikan pedoman normatif bagi pelaksanaan politik yang ideal. Konsep politik terdapat 3 bagian. Pertama, ada masyarakat, yaitu keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Kedua, ada negara, yaitu bagaikan organisasi yang berada dalam suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi serta ditaati oleh rakyatnya. Yang ketiga, kekuasaan, kemampuan seseorang atau suatu kelompok sesuai keinginannya dalam upaya memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Selanjutnya ada pendekatan dalam ilmu politik. Menurut Fernand van Dijk mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Pendekatan dalam ilmu politik terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama pendekatan institusionalisme, yaitu fokus pada lembaga politik sebagai struktur utama pengatur perilaku politik. Kedua, ada pendekatan perilaku dan pilihan rasional, yaitu menganalisis perilaku politik individu berdasarkan keputusan rasional untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir ada pendekatan kelembagaan baru, yaitu mengkaji lembaga sebagai dinamis, dipengaruhi sejarah, budaya, dan evolusi waktu. Selanjutnya ada demokrasi. Apa itu demokrasi? Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini rakyat berperan secara langsung atau melalui perwakilan dalam menentukan kebijakan dan keputusan menyangkut kehidupan bersama. Demokrasi melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi dapat dijalankan melalui berbagai cara, seperti demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti dalam pemungutan suara di majelis atau referendum. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung, atau yang disebut perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil keputusan, seperti dalam sistem parlementer atau presidensial. Selanjutnya ada komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan postkomunisme. Jadi menurut Karl Marx menjelaskan bahwa komunisme adalah sistem sosial dan ekonomi di mana tidak ada kelas sosial atau kepemilikan pribadi atas alat produksi. Semua sumber daya dimiliki bersama dan distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan, menciptakan masyarakat tanpa eksploitasi. Yang kedua ada demokrasi menurut terminologi komunisme. Demokrasi adalah kediktatoran proletariat di mana kelas pekerja menguasai negara dan mengatur sistem ekonomi untuk menghapuskan ketimpangan kelas. Bukan demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang melayani kepentingan kelas pekerja. Selanjutnya ada perkembangan pasca komunisme, yaitu setelah revolusi proletariat dan pembentukan sosialisme. Marx memprediksi bahwa masyarakat akan berkembang menuju komunisme dengan negara akhirnya menghilang
karena tidak diperlukan lagi dalam masyarakat tanpa kelas. Pasca komunisme di dunia nyata menunjukkan transisi menuju kapitalisme atau otoritarianisme di beberapa negara, alih-alih menuju komunisme sejati. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar, yaitu konstitusi atau hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara. UUD mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD bersifat fundamental dan mengikat, serta menjadi acuan bagi pembuatan undang-undang lainnya. Dengan demikian, UUD mencerminkan cita-cita dan tujuan negara yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen negara. Selanjutnya ada hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh negara atau pihak lain. Hak ini mencakup kebebasan dan perlindungan terhadap martabat manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. HAM dianggap sebagai hak universal yang berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan harus dijamin oleh negara dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pembagian kekuasaan negara terdapat dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Menurut para ahli, yaitu Carl J. Friedrich, memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial, atau territorial division of power. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi. Secara horizontal, pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan, atau disebut juga dengan division of powers. Selanjutnya ada 3 macam badan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa itu eksekutif? Yaitu dipimpin oleh presiden, bertugas menjalankan undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Yang kedua ada legislatif, yaitu terdiri dari DPR dan DPD, bertugas membuat undang-undang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada yudikatif, yaitu menegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada partisipasi politik. Menurut para ahli Samuel dan Johan, partisipasi adalah kegiatan warga dan bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Selanjutnya ada partai politik. Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan serta materi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.